Presiden Jokowi menerbitkan peraturan baru soal pencalonan diri dalam pemilu. Aturan itu bisa membuat pejabat sekelas menteri hingga wali kota tidak diwajibkan mundur dari jabatannya jika maju dalam Pilpres. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023. Peraturan itu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Peraturan baru itu diteken Jokowi pada 21 November 2023. Pasal 1 dalam peraturan itu menyebut, menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mundur ketika maju Pilpres. Hanya dalam pasal itu ditambahkan bahwa pejabat tersebut harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Peraturan itu juga menghapus pasal 25 yang mewajibkan pejabat yang dicalonkan untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Peraturan ini juga menambahkan pasal 28A. Pasal itu menyebutkan Presiden harus memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat pengajuan. Sale Marco? Una, du. King Bob! Rocky, itu bahwa ada aturan bahwa menteri, gubernur, kemudian wali kota dan bupati itu kalau dia maju pada Pilpres itu tidak perlu cuti. Ini ya oke, kalau soal menteri dan sebagainya kita paham, gubernur paham, tiba-tiba kok ada soal bupati dan wali kota. Emang sejak kapan ada bupati dan wali kota maju Pilpres di Indonesia ini? Ya, ini yang kita sebut apa namanya itu? Kalau dalam ilmu militer, executive summary itu. Jadi dibikin seringkas mungkin supaya mudah dikontrol tuh. Jadi Jokowi berpikir secara efisien bahwa hanya dengan mengeluarkan perpres itu dimungkinkan dia mengendalikan semua hal, dan spesifik kan disebut di situ bahwa tidak perlu mundur dan terarah pada satu orang. Ya semuanya boleh, tidak boleh mundur, tapi dengan mengucapkan tadi gubernur, bupati, wali kota itu secara spesifik memang untuk menuntun Gibran tuh. Dan orang melihat dari awal bahwa nilai-nilai yang tadinya kita harapkan dimengerti oleh Jokowi tentang demokrasi, tentang kepatutan itu diabaikan. Sebetulnya bukan diabaikan, memang dia tidak paham soal-soal itu. Jadi sekali seseorang masuk di dalam godaan kekuasaan, dia akan maksimalkan seluruh peralatan. Nah, sebentar lagi akan ada berbagai macam aturan yang pada ujungnya adalah memungkinkan Gibran itu tidak diganggu. Dan memungkinkan Gibran itu memperoleh semua fasilitas negara tuh. Kalau dia cuti pasti semua fasilitas dihentikan kan. Tetapi Jokowi mengantisipasi itu. Jadi Jokowi tidak mungkin tidak terlibat secara detil dalam perencanaan untuk memenangkan Gibran. Ini ya, saya kira sebenarnya buat kita hal-hal semacam ini kan percaya nggak percaya gitu ya. Sampai hal yang detail seperti ini pun diatur, jadi kita nggak perlu kaget kalau nanti muncul aturan yang lebih gila dari itu, dan khususnya untuk menyelamatkan Gibran. Jadi yang ya wajar, kita pernah diskusikan Indonesian political madness gitu ya, kegilaan politik. Yes, nah itu mulai terjadi itu the madness of Indonesian politics. Yeah. Sama seperti ini, bukan kita bikin perbandingan, tapi kita cuma ingatkan dalam sejarah Hitler dulu menulis perpres yang detail bahwa pasukan dia atau keluarga Nazi ini pacaran pun diatur oleh perpres. Anda nggak boleh pacaran dengan si ini, itu detailnya begitu tuh, dan diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya semua orang menganggap bahwa hanya perintah Hitler yang masuk akal. Nah, lama-lama begini kan, hanya perintah Jokowi yang masuk, walaupun nggak masuk akal karena udah terbiasa, maka aparat pun akan anggap oke, perintah Jokowi itu masuk akal. Jadi kekejaman Jokowi adalah menggunakan seluruh aset kekuasaan itu untuk mengendalikan satu arah politik. Nah, itu udah dibiasakan dari awal, dan kita sebenarnya kayak disulap oleh seseorang untuk nggak paham apa yang sedang terjadi itu. Tapi tetap di belakang masalah ini, satu soal ambisi Jokowi untuk meneruskan legacy dia. Yang kedua, ilmu Jokowi yang memang secara real dia peroleh selama 9 tahun, yaitu ilmu tentang kejahatan dari tokoh-tokoh partai politik.